Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama saya dan kami hormati Bapak dan Ibu peserta diseminasi penelitian dan PKM yang kemarin berjudulnya itu adalah seminarnya adalah Industri Halal, Solusi Daya Saing Global. Baik yang saya hormati para peserta yaitu ada Ibu Najika Akhyati, terus kemudian Pak Abdullah, Pak Ahmad Rifai, Pak Kaharudin, Bu Maria, Bu Nia, dan Bu Nia ada dua nggak apa-apa, dan Pak Irham. Eh, kita akan mulai diseminasi pada hari ini. Sebelumnya mungkin kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, silakan dimulai peserta pertama yaitu Bu Maria. Silakan Bu Maria. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada reviewer Dr. Rasio yang sudah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan diseminasi PKM saya. PKM saya ada 3 anggota, yaitu saya sendiri, Bu Dr. Risma, sama Pak Kahar. Dengan mitra PKM yaitu ada di SMK Avicenna Tenjo yang ada di Bogor. PKM kami berjudul Literasi Keuangan Syariah kepada siswa-siswi yang ada di SMK Avicenna Tenjo Bogor. Dengan tujuan PKM yang ada saat itu adalah untuk meningkatkan literasi siswa ataupun guru yang ada di situ terhadap jasa keuangan syariah, tentang pengelolaan bagaimana keuangan syariah, kesejahteraan ekonomi, serta ekonomi syariah itu sendiri. Dengan metode pelaksanaan PKM yaitu diadakan dengan workshop dan diskusi. Kita mengadakan diskusi, memaparkan materi tentang literasi keuangan syariah kepada siswa-siswi dan guru SMK Avicenna yang dengan tujuannya agar bisa memahami keuangan syariah. Selanjutnya, dalam presentasi juga dalam hal itu kami mempresentasikan tentang apa sih keuangan syariah itu, bagaimana literasi keuangan syariah itu. Literasi keuangan itu merupakan pengetahuan juga keterampilan yang mempengaruhi atas sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas dan keputusan dalam pengelolaan keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya kami juga mempresentasikan bagaimana sih pengelolaan keuangan syariah itu, bahwa pengelolaan keuangan syariah itu yang harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islami, yaitu menghindari riba, goror, maisir, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga pengelolaan keuangan syariah juga harus sejalan dengan maqasidus syariah, yaitu tentang hifduddin, memelihara agama, hifdun nafs, memelihara jiwa, hifdul akal, memelihara akal, hifdun nasl, dan hifdul mal. Selanjutnya kami juga memaparkan kepada para siswa serta guru itu tentang kesejahteraan, tentang karakteristik atau sifat dari ekonomi syariah itu, bahwa ekonomi syariah itu memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu tentang keimanan, artinya bahwa ekonomi syariah itu tidak terlepas dari sifat tauhid, selalu mengedepankan
prinsip-prinsip tauhid. Yang kedua adalah karakteristik sebagai keislaman, bahwa ekonomi syariah itu memiliki kegiatan perekonomian yang mana harus mencapai kemaslahatan berdasarkan aturan syariah. Dan yang ketiga adalah karakteristik ihsan. Artinya apa? Bahwa seorang ekonomi syariah itu harus memiliki akhlak dan etika yang baik ketika menjalankan aktivitas perekonomiannya. Dan terakhir, di penghujung acara PKM juga kami memberikan cindera mata dan foto bersama dengan para siswa dan guru yang ada di SMK Visena Tenjo Bogor. Demikian presentasi diseminasi PKM kami. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih atas pemaparannya. Jadi sedikit memang masalah literasi keuangan syariah ini bukan hanya sebagai dosen yang memberikan gambaran kepada masyarakat gitu, tapi sekarang sudah menjadi program pemerintah gitu melalui DSN, melalui MUI dan lain-lainnya gitu. Tentu kita sama-sama berharap mudah-mudahan eh, PKM Ibu Maria dan beserta tim semuanya Allah menghitungnya sebagai amal ibadah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima Amin. kasih Bu Maria. Sama-sama Selanjutnya Pak adalah Dokter. terima kasih banyak. Selanjutnya Bu Najika. Sorry, Baik, apakah Pak. betul Bu Najika? Iya, betul Bapak. Boleh saya Baik, duluan. baik. Sebentar Silakan ya, Bu. izin share screen dulu. Nah, apakah sudah terlihat, Pak? Bapak Ibu, semuanya? Sudah Bu. Silakan Bu. Share screen-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini izinkan saya, tim saya Najia Hayati dengan beranggotakan Ibu Resti Agustiana dan Maharani dari Prodi Ekonomi Syariah. Kami telah melakukan PKM bertajuk Edukasi Kewirausahaan Syariah di MA Darul Hikmah Pamulang melalui motivasi. Latar belakang dari PKM kami ini bahwa memang pendidikan kewirausahaan ini sangat penting ya agar bisa mencetak generasi mandiri dan inovatif. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan keterampilan bisnis, kreativitas, kepemimpinan, kemampuan adaptasi menghadapi perubahan ekonomi. Nah, yang secara tidak langsung dan secara langsung akan membantu finansial dari pribadi seorang persona seorang, kemudian secara makro juga akan membantu perekonomian negara karena ekonominya berjalan. Nah, di MA Darul Hikmah Pamulang ini merupakan sekolah tingkat aliyah atau menengah atas, memiliki mata kuliah atau mata pelajaran tentang multimedia yang bisa dimanfaatkan untuk membuka atau memulai bisnis kewirausahaan. Namun setelah diobservasi ditemukan permasalahan antara lain para siswa ini kurang mengetahui dan tidak ada motivasi ya dalam untuk berwirausaha. Kemudian mereka juga berpandangan atau beranggapan bahwasannya usaha itu butuh modal yang cukup besar, gitu ya. Untuk itu kami bertujuan melakukan PKM sana adalah untuk melakukan edukasi kewirausahaan syariah di MA Darul Hikmah Pamulang agar siswa mengenal dan bisa memulai wirausaha tentunya yang berbasis syariah sejak usia dini. Target kami adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep dasar kewirausahaan syariah, kemudian menumbuhkan semangat dan motivasi mereka untuk memulai berwirausaha sejak usia dini, kemudian ingin mengarahkan keterampilan siswa, terutama tentang bidang mereka ya, multimedia, agar bisa dimanfaatkan dalam membangun bisnis yang halal dan produktif. Kemudian metode yang kami gunakan adalah seminar interaktif dan sesi motivasi. Seminar di sini jadi kami memberikan pemaparan materi, kemudian dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan di sana juga ada motivasi dengan memberikan pemaparan video singkat dengan kisah-kisah sukses pengusaha muslim dan seterusnya. Kemudian juga evaluasi, yang terakhir adalah evaluasi melalui diskusi tadi dan juga
Mengenai waktu, kami lakukan pada tanggal 5 sampai 6 April 2025 bertempat di MA Darul Hikmah. Tentu saja sasarannya adalah siswa MA Darul Hikmah dan juga beberapa guru yang mengikuti kegiatan tersebut pada waktu itu. Nah, hasil kegiatan yang terpenting di sini bisa diketahui bahwasanya berdasarkan hasil observasi dan evaluasi dari kegiatan PKM ini memberikan dampak nyata antara lain adanya peningkatan pemahaman bagi para siswa ya. Mereka sudah mampu menjelaskan prinsip dasar kewirausahaan syariah seperti harus ada nilai-nilai kejujuran di sana, bebas riba, kemudian produk yang dijual harus halal dan thayyib. Kemudian yang mengenai motivasi berwirausaha ada peningkatan, jadi 80% siswa menyatakan ingin mencoba memulai usaha sederhana sesuai dengan keterampilan mereka. Kemudian mengenai skill digital, siswa mulai menyadari bahwasannya mereka sebenarnya mampu loh membuat konten digital, kemudian itu bisa dijadikan modal awal untuk membangun bisnis mereka sesuai dengan keinginannya yang diharapkan. Mungkin sekian Bapak Ibu dan Bapak reviewer pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, jadi memang saya kira motivasi untuk menjadi wirausaha itu memang harus didorong dari semenjak dini mungkin Bu. Jadi kalau targetnya adalah anak SMK atau anak madrasah aliyah itu saya kira sangat pas sekali gitu. Apalagi mengingat bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pedagang gitu dan Nabi Muhammad berdagang dari semenjak muda gitu. Ceritanya kan gitu, beliau bermudharabah dengan istrinya Siti Khadijah. Baik, terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan PKM-nya menjadi amal ibadah bagi Ibu dan tim semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, baik selanjutnya adalah Ibu Fitri Saganta. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Rasihu selaku reviewer pada hari ini. Izinkan saya Bapak Ibu untuk men-share screen hasil PKM dan penelitian dari kelompok kami. Yang pertama itu adalah PKM terlebih dahulu Bapak Ibu. PKM kami ini berjudul tentang workshop kewirausahaan berbasis syariah pada Majelis Taklim Muslimat NU. Kami beranggotakan dari saya sendiri sebagai Ketua Fitri Saganta, lalu ada Bu Dr. Mukhayyarah dan Ibu Nafsatut Saniah. Kami melakukan PKM di sini, PKM-nya pada ibu-ibu Majelis Taklim Muslimat NU yang ada di Purwokerto, Desa Cilongok. Jadi kami waktu itu PKM-nya di Purwokerto. Di sini kami berdasarkan dengan observasi awal, lalu kami menganalisis, mendengar permasalahan bahwa setelah melakukan analisis bahwa diungkapkan bahwa ternyata Majelis Taklim itu adalah bukan hanya sebagai lembaga non formal, tetapi juga bisa lembaga yang bisa memberdayakan para ibu-ibu atau para perempuan untuk bisa ikut serta dalam pembangunan ekonomi lewat dari industri rumahan ataupun lewat dari industri kreatif yang ada atau yang bisa dibangun dibuat oleh ibu-ibu. Nah, namun di sini berdasarkan dari observasi bahwa ternyata mereka ini masih ada kesulitan. Kesulitan yang pertama mengenai literasi sendiri, bagaimana tentang kewirausahaan syariah. Bagaimana sih berwirausaha yang sesuai dengan syariah. Selain daripada itu, yang kedua adalah mereka di sini karena sifatnya masih industri rumahan, belum mengetahui bagaimana sih teori-teori atau tindakan-tindakan yang diperlukan dalam memulai bisnis ataupun mengembangkan bisnis. Sehingga di sini kami hadir lewat dari kegiatan workshop kewirausahaan syariah. Nah, metode dari PKM kami sendiri itu adalah metode participatory action research atau kita sebutnya sebagai PAR. Jadi ikut aktif peserta ini ikut aktif berpartisipasi dalam bentuk aksi di dalam PKM kami ini. Alur pelaksanaannya ini kami bagi menjadi 10 alur. Yang pertama lewat dari refleksi, lalu reassessment, dan yang ketiga itu adalah analisis masalah. Yang keempat adalah refleksi prioritas masalah. Jadi biasanya
tahap 1, 2, 3, dan 4 itu adalah tahap awal kami. Tahap awal atau kita sebutnya sebagai tahap observasi kami, mendengar dan sebagainya. Lalu tahap 5, 6, 7 dan 5, 6, 7 dan 8 itu sudah mulai masuk ke tahap intinya atau pelaksanaannya, aksinya. Dan terakhir adalah tahap 10 refleksi tindak lanjut, itu adalah tahap evaluasi dan tindak lanjut dari kami. Hasilnya adalah dari PKM kami, pertama bahwa alhamdulillah bahwa peserta kami itu sudah memiliki wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi syariah serta basic dari kewirausahaan berbasis syariah. Lalu yang kedua, karena mereka sudah memiliki pengetahuan serta wawasan, mereka lebih berdaya tentang kompetensi atau pengetahuan yang baru saja mereka dapatkan. Lalu yang ketiga, mereka sudah memiliki kompetensi di bidang kewirausahaan berbasis syariah. Yang keempat, ternyata setelah kami evaluasi, mereka sudah memiliki kemampuan memasarkan yang sesuai dengan syariah. Dan yang terakhir adalah karena mereka adalah ibu-ibu Majelis Taklim Muslimat NU, mereka sudah punya kemampuan untuk membangun jaringan alias networking yang cukup baik. Lanjut, itu adalah hasil PKM kami dan ini adalah penelitian kami. Penelitiannya beranggotakan, saya, Fitri Saganta, Bu Nufsatut Saniyah, dan Pak Kaharudin. Penelitiannya berjudul tentang jaminan dalam pembiayaan syariah. Bahwa penelitian ini punya tujuan untuk menganalisis konsep, implementasi, dan efektivitas instrumen jaminan syariah, yang mana kita tahu bahwa jaminan syariah itu sendiri dengan menggunakan akad kafalah dan rahan. Dan di sini metode yang digunakan oleh penelitian kami adalah studi literatur dengan pendekatan interpretatif kritis untuk mengkaji sumber-sumber klasik dan kontemporer. Penelitian kami ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana konsep dan implementasi kafalah dalam pembiayaan syariah? Yang kedua, apa perbedaan dan persamaan antara kafalah dan rahan dalam konteks jaminan pembiayaan syariah? Dan yang ketiga adalah bagaimana efektivitas kafalah dan rahan dalam dalam mitigasi risiko pembiayaan syariah. Oke, baik. Maaf. Hasil penelitiannya adalah bahwa ternyata meskipun kafalah dan rahan memiliki landasan teoritis yang kuat, implementasi di lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan yang signifikan, seperti kesenjangan antara teori dengan praktek, kebutuhan inovasi dalam konteks globalisasi dan teknologi finansial, serta keselarasan dengan makosid syariah. Nah, harapannya bahwa ketika kami sudah mendapatkan hasil ini bisa menjadi kontribusi signifikan bagi pengembangan ekonomi Islam yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak Dr. Rasihu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Fitri, saya kira ini menarik sekali ya, karena biasanya objeknya itu kan anak-anak sekolah menengah atas, terus atau kemarin tuh banyak yang SD, tapi ini kali ini ibu-ibu apa NU gitu. Jadi saya pikir Betul, ini bagus sekali gitu, karena biasanya kalau ibu-ibu itu biasanya dia memiliki memang udah berkecimpung di dalam usaha tertentu gitu. Jadi sifatnya ini apa namanya pendampingan yang saya kira itu bagus sekali. Apalagi tadi saya lihat tuh akhirnya dijadikan penelitian tuh. Jadi ada produknya gitu. Jadi saya pikir ini kayaknya bisa dijadikan contoh nih bagi kita semuanya. Kalau misalnya kita melaksanakan PKM sekaligus saja jadiin penelitian gitu. Jadi memang akhirnya memberikan manfaat bagi banyak orang gitu. Terima kasih banyak Bu Fitri. Baik, silakan selanjutnya adalah Bunia. Silakan Bunia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Rasiku sebagai reviewer kita pada hari ini. Saya dengan Bunia akan mendiseminasikan hasil penelitian saya bersama. Sebentar sebelumnya saya izin share screen. Oke, sudah terlihat Bapak?
Sudah, Bu. Oke, saya izin diseminasi hasil penelitian saya dengan judul analisis pengaruh indikator makroekonomi terhadap indeks saham syariah bersama rekan saya Pak Yuga Pratama dan Bu latar belakang penelitian saya yaitu pasar dan pemerintahan dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana yang diharapkan dapat mewujudkan pembangunan nasional. Kemudian rumus itu bagaimana pengaruh indikator dari makroekonomi terhadap indeks saham syariah. Tinjauan pustaka berdasarkan indeks saham syariah sendiri di indeks saham syariah Indonesia ISSI, saham syariah Indonesia ISSI di mana mencerminkan performa saham-saham syariah yang terdaftar di Bursa Indonesia. Kemudian di indikator makroekonomi itu terdapat dalam inflasi, nilai kurs, dan BI rate. Kemudian metodologi penelitiannya saya memakai metodologi kuantitatif di mana operational variabelnya pakai variabel bebas dan variabel tingkat. Kemudian teknik analisis datanya pakai regresi berganda atau time series. Kemudian menggunakan statistik deskriptif di mana nilai indeks saham syariah untuk 10 sampel mempunyai nilai minimum sebesar 2.600 triliun yang terjadi pada tahun 2015, nilai maksimum sebesar 6.145 triliun yang terjadi pada tahun 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 3.808,8 triliun. Sedangkan mempunyai nilai sebesar 1,8% pada tahun 2020, nilai maksimum nilai rata-rata sebesar 3,59% dan nilai standar deviasi sebesar 1.908,2071. Kemudian nilai tukar berdasarkan tabel di atas, nilai kurs di tahun 10 tahun terakhir mempunyai nilai minimum sebesar 12.440 yang terjadi pada tahun 2014, nilai maksimum sebesar 15.592 yang terjadi pada tahun 2022 dengan nilai rata-rata sebesar 14.100,9. Sedangkan BI rate berdasarkan tabel di atas, nilai BI rate untuk 10 tahun terakhir mempunyai nilai minimum sebesar 3,5% yang terjadi pada tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 7 pada tahun 2014. Sedangkan PDB harus rata berdasarkan tabel atas, nilai PDB untuk 10 tahun terakhir mempunyai nilai minimum sebesar 8.564 triliun yang terjadi pada tahun 2014, nilai maksimum sebesar 12.1 triliun yang terjadi pada tahun 2023 dengan nilai rata-rata sebesar 10.441,9 triliun. Kemudian ada hasil uji klasik, kita memakai uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedasititas, dan autokorelasi. Kemudian ini hasil dari uji regresi linear berganda. Kemudian dari uji hipotesis dijelaskan bahwa variabel inflasi diperoleh nilai hitung sebesar 0,60 sementara nilai tabel sebesar 2.571 dengan nilai signifikan sebesar 0,573 dan nilai signifikan X 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel karena kurang dari 2.571. Sedangkan variabel kurs diperoleh dari T hitung sebesar kurang dari 0,35, sedangkan variabel BI rate diperoleh dari nilai hitung sebesar 0,90. Kesimpulannya adalah inflasi tidak berpengaruh terhadap indeks saham syariah Indonesia, kurs tidak berpengaruh terhadap indeks saham syariah Indonesia, BI rate tidak berpengaruh terhadap indeks saham syariah Indonesia. Sedangkan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks saham syariah
Indonesia. Mungkin itu aja, terima kasih semuanya. Baik, Bunia. Jadi memang yang dianalisa pada penelitian Ibu itu kan sifatnya kan asosiatif kan dengan Ya, X yang secara makro kalau nggak salah tadi itu isinya adalah inflasi, kurs, BI rate dan lain-lainnya. Kemudian variabel Y-nya itu adalah indeks harga saham ya Bu. Jadi saya kira nih penelitian ini nih mantep banget kalau dijadiin disertasi nih Bu. Jadi kalau masukan saya sih ini bagus dijadiin disertasi, cuman apa namanya waktunya Bu dijadiin ini kan kalau nggak salah 10 tahun nih Bu. Jadiin 20 tahun Bu. Saya yakin original tuh pasti nggak ada tuh yang 20 tahun. Memang X1, X1, X2, X3 yang ini memang banyak dengan proksi yang berbagai macam berbeda-beda nggak apa-apa. Tapi waktunya dipanjangin jadi 20 tahun, kita cek di mana-mana pasti belum ada yang hitung sampai 20 tahun tuh. Jadi saya kira itu adalah modal disertasi yang bagus tuh. Apa pemikiran ide dari Ibu saya kira bagus sekali itu. Baik, makasih banyak Bu Nia, makasih banyak. Selanjutnya adalah Pak Abdullah. Baik, terima kasih. Saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan Bu Nazihah? Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Baitul Mal wal Tamwil dan Inklusi Keuangan, membangun jembatan antara masyarakat dan layanan keuangan formal. Yang di sini menjadi ketua adalah saya Abdullah, kemudian beranggota Ustadz Ahmad Rifai. Lanjut Bu. Nah, latar belakangnya di sini adalah kesenjangan antara masyarakat tingkat bawah yang begitu sulit untuk mengakses keuangan, terutama di bank-bank. Nah, maka disitulah hadirnya Baitul Mal atau BMT hadir sebagai solusi berbasis syariah yang tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga memperdayakan masyarakat melalui program sosial dan mengembangkan UMKM. Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi BMT, itu masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya atau pemahaman masyarakat yang minimnya dan stigma negatif. Dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BMT dalam meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan kualitatif sekaligus memberikan rekomendasi untuk memperkuat efektivitas. Hasil studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan keuangan syariah dan solusi inklusi keuangan di Indonesia. Oke, lanjut Bu. Nah, identifikasi permasalahan. Meskipun inklusi keuangan penting bagi pembangunan ekonomi, banyak masyarakat pedesaan dan berpenghasilan rendah masih sulit untuk mengakses layanan keuangan formal melalui bank-bank konvensional atau bank syariah. Masalah utama itu meliputi rendahnya literasi keuangan masyarakat yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan. Kemudian ada stigma negatif terhadap BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Kemudian juga ada kendala operasional BMT seperti keterbatasan sumber daya manusia, serta yang terakhir adalah perlunya evaluasi dampak BMT terhadap kesejahteraan masyarakat dan perannya sebagai jembatan menuju keuangan formal. Lanjut Bu. Penelitian ini memiliki rumusan masalah. Yang pertama, rumusan yang mempengaruhi inklusi, itu faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya inklusi keuangan. Kemudian rumusan selanjutnya adalah peran BMT dalam literasi keuangan. Bagaimana BMT mengaitkan pemahaman dan kepercayaan keuangan, kemudian tantangan implementasi BMT, dan yang terakhir adalah dampak BMT terhadap kesejahteraan. Itu rumusan masalah penelitian ini. Lanjut Bu. Kemudian tujuan penelitian ini adalah menganalisis
inklusi keuangan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya inklusi. Kemudian tujuan selanjutnya adalah peran BMT dalam literasi, mengeksplorasi peran BMT dalam meningkatkan pemahaman dan kepercayaan keuangan. Kemudian tujuan selanjutnya adalah tantangan implementasi, mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh BMT. Kemudian dampak kesejahteraan, menilai dampak layanan BMT terhadap kesejahteraan ekonomi, sosial, dan masyarakat. Itu tujuan penelitian ini. Lanjut, Bu. Nah, penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Satu, wawasan penelitian, memperdalam pemahaman tentang inklusi, kemudian juga meningkatkan literasi, pemanfaatan layanan keuangan yang lebih baik, terutama pada kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kemudian juga untuk merekomendasikan BMT meningkatkan kepercayaan mengatasi tantangan operasional, yang mana BMT untuk agar lebih dipercaya di masyarakat, diterima di masyarakat. Kemudian juga ada pengembangan kebijakan mendukung inisiatif inklusi keuangan. Yang terakhir adalah BMT sebagai jembatan menghubungkan komunitas dengan keuangan formal. Lanjut, Bu. Nah, lanjut saja, Bu. Nah, metode penelitian ini adalah rencana waktu penelitian peran BMT dalam inklusi keuangan. Pada yang pertama, bulan pertama adalah pencarian data pengumpulan literasi yang terkait dengan dan sama dengan BMT, mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber literasi yang relevan dari perpustakaan ataupun database online. Kemudian selanjutnya itu menganalisa data-data yang sudah terkumpul, kita analisa secara tematik, mengidentifikasi tema-tema utama dan mengkategorikan informasi dari literasi yang terkumpul, kemudian sintesis dan penulisan laporan, sintesis temuan, menyusun narasi, terintegrasi, dan penulisan laporan penelitian. Lanjut, Bu. Hasil dari penelitian ini kami menemukan ada beberapa, yaitu mengenai menganalisis tantangan inklusi keuangan. Yang pertama, infrastruktur transportasi yang tidak memadai, yang kurang, jarak lembaga keuangan dari tempat masyarakat atau rumah tempat tinggal ke lembaga keuangan, aksesnya terbatas. Kemudian kurangnya produk yang dirancang untuk kelompok berpenghasilan rendah, syarat-syarat keturunan tidak terjangkau. Kemudian literasi keuangan yang rendah, minimnya atau kurangnya pengetahuan tentang produk-produk keuangan, terutama produk-produk ekonomi syariah. Kemudian ada kurangnya kepercayaan. Beranggapan masyarakat adalah pengalaman buruk sebelumnya atau stigma sosial terhadap utang. Kemudian meningkatkan inklusi keuangan melalui memperdayaan BMT ya, dengan cara pendekatan yang dipersonalisasikan, memberikan pemahaman, memberikan pendidikan atau pelatihan, kemudian meningkatkan inklusi keuangan, terus rendahnya keuangan, kemudian produk yang sesuai. Lanjut, Bu. Nah, ini kemudian setelah kita meneliti, kami menyimpulkan dan saran. Yang pertama, saran meningkatkan pengawasan dari lembaga-lembaga terkait untuk BMT, kemudian program edukasi yang diberikan kepada masyarakat, terus kemudian kemitraan yang strategis, BMT melakukan mitra-mitra kepada lembaga-lembaga terkait, kemudian upaya pemasaran BMT memperkenalkan BMT kepada masyarakat luas. Kemudian inklusi keuangan, kesimpulannya adalah faktor penyebab kemudian peran BMT di masyarakat. Mungkin itu saja, Pak Dokter, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Abdullah. Jadi saya kira ini adalah hal yang sangat mulia sekali itu yang bisa kita lakukan terhadap masyarakat gitu. Karena inklusi keuangan itu kan memang keterbatasan akses tuh. Keterbatasan akses dari masyarakat kecil atau masyarakat kalangan bawah atau menengah kepada
instrumen keuangan yang sebenarnya bermanfaat untuk usaha maupun kehidupan mereka sebagai masyarakat gitu. Jadi tentu tujuannya pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya tentu pengharapannya dari inklusi ini adalah bisa ditangkap oleh BMT kan kira-kira gitu Pak. Jadi kalau misalnya saya kira ditangkap oleh BMT ini bagus banget nih karena masyarakat kadang-kadang mikirnya dia kalau bank syariah itu ketinggian gitu. Jadi yang paling dekat itu bagi masyarakat saya kira adalah BMT gitu dan tentu melalui edukasi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Terima kasih banyak Pak Abdullah. Baik, Baik, selanjutnya mungkin apakah Pak Irham atau Pak Rifai? Mungkin Pak Irham ya Pak. Ya, boleh Pak. Baik, silakan Pak Irham. Baik, saya akan mempresentasikan hasil ini ya, PKM. PKM mengenai penyuluhan literasi untuk fintech syariah kepada mahasiswa ya, siswa SMK di SMK Feroz Jakarta Selatan. Adapun untuk latar belakangnya adalah mengenai tingkat pengetahuan siswa ya. Kenapa PKM ini ke siswa? Ini yang dipilih adalah siswa-siswa kelas 3 yang which is dia adalah orang yang sudah punya kecakapan hukum ya untuk melakukan satu tindakan ya walaupun masih sekolah gitu ya. Nah, kita melihat tingkat pemahaman siswa untuk menggunakan ataupun mengetahui ya, literasi tentang keuangan syariah itu kan sedikit ya, kecil. Itu juga terbukti di survei yang diadakan oleh OJK ya. Untuk literasi keuangan syariah itu masih di sekitar 50% untuk profil responden tamatan SMA ataupun yang berpendidikan terakhir SMA. Kemudian inklusinya rendah lagi yaitu 16. Makanya di salah satu latar belakang kita itu untuk PKI di sini adalah mensosialisasikan ya, sekaligus mendemokan apa itu fintech yang merupakan bagian dari ekosistem keuangan syariah. Kemudian ya tantangannya ya karena fintech ini agak berbeda dari lembaga keuangan pada umumnya, orang itu mengenal itu ada bank. Anak-anak SD ataupun SMP itu udah biasa dikenalin menabung di bank gitu ya. Tapi kalau nanti ditanya fintech itu apa, dia tuh nggak tahu tuh. Maka dari itu di sini kita melaksanakan semacam tujuan utamanya adalah meliterasi. Kami melakukan itu literasi itu dengan model diskusi dan ceramah gitu ya. Terus kemudian adalah demo. Demo salah satu fintech ya. Nah, itu hal yang menjadi latar belakang mengapa kami melaksanakan PKM dan mengapa kami memilih siswa SMK gitu ya. Kalau dulu ada istilah gitu orang Amerika mengenalkan kopi di Jepang itu bukan memberikan informasi ataupun memberikan gimmick kepada orang dewasa Jepang, justru dia membuat permen kopi untuk anak TK sehingga nanti pada saat anak TK itu besar dia akan terbiasa dengan kopi ya, kurang lebih begitulah gitu. Jadi sasarannya adalah siswa SMK yang sudah kelas 3, yang dia sudah cakap hukum, sehingga nanti ketika dia sudah punya pendapatan yang cukup, dia bisa mengakses yang namanya layanan fintech gitu ya, di samping layanan perbankan pada umumnya. Permasalahan yang kami temukan itu ada sekitar 7, yaitu adalah tadi yang pertama adalah kurangnya pemahaman dasar mengenai fintech itu apa, karena memang yang paling mereka ketahui ya kalau berurusan dengan uang itu ya ke bank gitu ya. Padahal keuangan syariah itu tuh bukan hanya bank, itu ada fintech gitu. Kemudian minimnya akses dan pengalaman, ya tentunya karena market share fintech ini juga belum setinggi bank syariah ya. Walaupun bank syariah juga terhadap total perbankan sama-sama kecil lah. Tapi intinya fintech ini tuh baru mulai berjaya itu ya pada saat COVID gitu ya. Itu perkembangannya di tahun 2020 itu sekitar sudah mencapai market share 2% dari total fintech nasional gitu. Ya artinya
kita sebagai dosen yang apalagi berkecimpung di keuangan syariah tentunya punya pengalaman, kemudian punya pengalaman inklusi dengan fintech yang bisa kita sampaikan ya kepada siswa gitu. Kemudian ada juga ketidakpercayaan ya, temuannya ketidakpercayaan. Apa iya fintech itu halal gitu. Karena kalau orang ngomong fintech itu bawaannya mau pinjam duit gitu. Padahal fintech itu bukan hanya layanan pinjam duit, tapi sebenarnya dia juga layanan investasi dan bahkan investasinya itu lebih besar dari imbal hasilnya lebih besar dari deposito bank syariah gitu loh. Nah, tapi makanya dikenalkan di situ ya fintech itu juga ada yang syariah, kemudian fintech itu juga pola-pola bisnisnya juga sudah diakomodir ataupun berlandaskan fatwa gitu. Kemudian keterbatasan sumber edukasi ini berkaitan dengan apa sih sebenarnya alat peraga gitu ya yang bisa kita lakukan gitu. Nah, sebenarnya sumber edukasi atau alat peraga ini tuh nggak terbatas ya. Ada di tangan anak-anak SMA yaitu handphonenya dia gitu. Tapi ya tadi karena mereka belum dikenalkan fintech itu apa, namanya juga fintech susah disebut gitu ya. Padahal itu ya aplikasi ya layaknya aplikasi keuangan. Makanya di dalam penyuluhan ini itu kita coba untuk melakukan simulasi berbasis apa, benar-benar real salah satu fintech yang kita demonstrasikan. Kemudian ya minimal dukungan sekolah ya artinya ini berkaitan dengan ketersediaan waktu, apakah sekolah itu sudah menyediakan satu waktu dalam 1 minggu ataupun dalam 5 hari dia belajar mengenai literasi soal keuangan gitu. Karena ini penting ya, literasi keuangan. Dan yang kami sampaikan juga fintech itu sebenarnya ada 3, tapi yang kami fokus kepada fintech untuk si siswa ini itu punya kecenderungan ataupun punya kemauan untuk melakukan investasi. Jadi bukan minjem yang diarahkan itu. Jadi kita itu mau melatih sejak dini kalau punya uang itu dialokasikan untuk investasi. Kalau misalkan nggak berani langsung ke pengusaha bisa lewat fintech gitu. Jadi karena fintech itu banyak ya ininya. Cuman yang menjadi titik berat kami adalah bagaimana mengenalkan salah satu instrumen keuangan untuk siswa ini nanti ketika dia sudah punya pendapatan yang bagus, itu dia tidak terjebak pada konsumerisme. Ya salah satunya kita kenalkan dengan fintech di samping produk-produk yang lazimnya ada ya kayak deposito perbankan dan lainnya. Itu mungkin Pak Rasiho dan teman-teman sekalian mengenai PKM yang kami laksanakan di bulan Mei di SMK Virus Jakarta Selatan dengan sasaran siswa SMK kelas 3. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Irham. Jadi memang saya bagus sekali tadi tuh perkataan Bapak tuh bahwasanya ketika Amerika memperkenalkan kopi kepada Jepang itu dia nggak langsung bawa kopinya, tapi dari bawa permennya dulu diperkenalkan rasanya kepada anak kecil. Nanti ketika mereka dewasa mereka udah terbiasa sama dengan kopi dan lain-lain. Saya kira itu analogi yang bagus tuh Pak. Nah, dan tentu harapannya dengan fintech ini, dengan financial technology ini bisa mendekatkan kebutuhan masyarakat terhadap keuangan syariah, tapi dengan waktu yang sangat cepat, yaitu melalui apa yang tadi Bapak katakan di tangan anak-anak SMK, yaitu handphone mereka masing-masing gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Irham. Selanjutnya, apakah Pak Ahmad Rifai atau Pak Kahar? Ya, Silakan. saya terlebih dahulu Pak Dokter. Baik, silakan Ustadz Rifai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dr. warahmatullahi Rasihu yang wabarakatuh. kami hormati, yang mudah-mudahan senantiasa sehat dan berkah selalu, serta rekan-rekan Amin. semua yang dirahmati Allah. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil PKM kami yang dilaksanakan pada SMK Al-Hikmah Jakarta. Bagian dari upaya hadir sebagai memberikan sosialisasi tentang memberikan edukasi pada sisi edukasi bisnis Islami yang kenapa kemudian sasarannya adalah anak-anak SMK yang sama seperti tadi disampaikan oleh Pak Irham sebagai
anak muda yang menjadi generasi penerus di masa yang akan datang tentunya harus mengetahui tentang prinsip-prinsip nilai-nilai syariah yang ada dalam Islam itu sendiri sehingga menjadi satu pegangan penting. Terlebih pada bicara tentang unsur halal dan haram ini kan kalau dalam Islam sudah dijelaskan sebagai sesuatu yang sudah sangat jelas. Al-halalu wal haram itu bayyinun. Maka kemudian kejelasan dalam halal dan haram ini tentunya harus diketahui oleh berbagai macam elemen. Maka tentunya terlebih pada sisi bisnis yang merupakan aspek muamalah yang punya dimensi yang sangat luas, sehingga memang ini perlu diberikan edukasi pada generasi-generasi muda kita di masa sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dengan mengetahui prinsip-prinsip halal dan haram dalam berbagai macam transaksi terlebih dalam bisnis menjadi satu pegangan penting bagi mereka di masa yang akan datang. Oleh karenanya tentunya hal ini menjadi sebuah latar belakang dalam penelitian kami bagaimana pentingnya untuk mengetahui prinsip halal dan haram dalam bisnis terlebih dalam upaya untuk meraih keberkahan dalam setiap aspek yang dilaksanakan. Maka kemudian rumusan masalah yang menjadi kajian kita bersama di sini adalah bagaimana bahwasanya SMK Al-Hikmah ini memahami tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip halal dan haram dalam berwirausaha, kemudian juga apa saja yang menjadi kendala siswa dalam menerapkan konsep bisnis Islami, terlebih ya, dalam ruang lingkup yang lebih kecil mungkin di lingkungan mereka, dan kemudian bagaimana menjadikan atau mendapatkan solusi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman kemampuan prinsip syariah kepada mahasiswa pada siswa tersebut. Maka kemudian ini secara garis besar tinjauan pustakanya dari sisi bagaimana prinsip halal dan haram, kemudian digambarkan tentang literasi ekonomi syariah menjadi satu gambaran penting dalam penyampaian kegiatan dalam PKM tersebut. Adapun pada sisi pelaksanaan tentunya di sini kami fokus pada bagaimana kemudian sasarannya adalah siswa-siswa SMK, termasuk juga guru-guru kewirausahaan serta para pelaku usaha lokal yang berada di sekitar sekolah. Metode yang dilaksanakan melalui ceramah interaktif, kemudian berbasis pengalaman yang dihadirkan serta memberikan evaluasi yang komprehensif. Pelaksanaan di aula SMK Al-Hikmah yang kemudian direalisasikan bagaimana kerangka dalam pemecahan masalah tersebut melalui sebuah observasi langsung yang terjadi dalam realita berbisnis di masa sekarang, kemudian juga diskusi intensif, dan juga kemudian selanjutnya diberikan pelatihan intensif oleh guru kewirausahaan di masa berikutnya sebagai upaya untuk menjaga pemahaman tentang halal dan haram bagi para siswa itu sendiri. Sehingga memang dari sini diharapkan dari awalnya memiliki pemahaman yang rendah terhadap prinsip-prinsip atau tentang hal-hal halal dan haram terlebih juga pada sisi keuangan syariah, kemudian melalui proses pertanyaan, diskusi kepada siswa yang kemudian memang dilakukan proses pelatihan bagaimana prinsip syariah itu secara langsung dan juga menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam proses berbisnis, berwirausaha, dan kemudian bagaimana bertransaksi, prinsip-prinsip transaksi dalam syariah itu sendiri yang mengusung nilai-nilai prinsip-prinsip utama dalam nilai-nilai syariah, serta bagaimana rekan-rekan remaja ini juga didorong untuk tidak hanya berpikir tentang bagaimana mencari pekerjaan, tapi bagaimana mengembangkan jiwa-jiwa kewirausahaan di kalangan anak muda, sehingga mudah-mudahan dengan adanya rangkaian kegiatan ini ada peningkatan keterampilan praktis bagi siswa di masa yang akan datang sehingga menjadi mereka pribadi-pribadi yang hebat di masa yang akan datang. Secara garis besar itu sehingga memang ini
harus terus kita lakukan kepada rekan-rekan remaja kita sebagai upaya mereka ketika mereka bertransformasi semakin dewasa menjadi pribadi yang baik dan mengetahui prinsip-prinsip yang penting dalam nilai-nilai syariah, serta mudah-mudahan juga terjadinya peningkatan pemahaman serta mereka nanti mampu membuat sebuah rintisan usaha yang mereka bisa jalankan. Sehingga memang ini penting, edukasi ini untuk terus selalu dilakukan, dan berharap memang bagi pihak-pihak sekolah juga bisa mengakomodir hal-hal seperti ini sehingga terus harus dilakukan pendampingan serta banyak evaluasi program yang dilakukan serta bagaimana berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memberikan concern dalam pemahaman siswa terhadap nilai-nilai syariah khususnya pada aspek bisnis dan muamalah secara umum. Seperti itu Pak Dokter, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Ahmad Rifai. Jadi memang saya pikir itu bagus sekali itu di SMK menjelaskan tentang prinsip halal dan haram dalam konteks berbisnis gitu. Jadi mereka kan bukan madrasah aliyah gitu ya. Jadi saya pikir ini adalah tempat yang pas karena mereka memang disiapkan untuk menjadi seorang entrepreneur gitu. Atau kalaupun mereka biasanya kan wajar-wajarnya anak SMK tuh kan nggak kuliah, mereka langsung kerja gitu. Jadi memberikan literasi tentang prinsip halal dan haram itu insya Allah itu menjadi amal ibadah yang besar bagi mereka, bagi kita, tentu juga bagi mereka gitu. Mudah-mudahan ini semuanya amal ibadah juga bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Baik, Dokter. terima kasih banyak Ya, Ustadz sama-sama, Ahmad Dokter. Rifai. Ya. Silakan selanjutnya Pak Kaharuddin. Silakan Pak Kahar. Siapa? Baik, Pak. Sesudah Pak Kahar ini, Pak Kahar mungkin kita tadi katanya ada rencana mau foto bersama ya, gitu. Jadi apakah itu jadi apa enggak? Saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan bisa ntar ya kita foto bareng-bareng ya, gitu. Baik, silakan Pak Kahar, silakan. Izin Pak, sudah bisa terlihat? Sedang proses. Baik, silakan. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Rasihu dan beserta seluruh peserta diseminasi pada pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan hasil penelitian saya melalui acara diseminasi ini dengan judul Kafalah dan Rahan, analisis konseptual dan implementasinya pada jaminan pembiayaan syariah kontemporer. Sebentar dulu, Pak. Yang pertama, ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini sehingga hal ini menjadi kegelisahan akademik kami untuk memilih topik ini sebagai objek penelitian kami. Yang pertama, dipengaruhi oleh tren positif keuangan syariah global dan nasional yang terus berkembang secara akseleratif pada era mutakhir ini. Kemudian yang kedua, pangsa pasar Indonesia yang masih rendah ditunjukkan dengan angka 9,97%. Selanjutnya yang ketiga, perlunya penataan akad kafalah dan rahan yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip di dalam maqasid syariah. Kemudian yang ketiga yaitu kesenjangan antara teori dan praktik serta inovasi yang harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi vintage saat sekarang. Selanjutnya kebutuhan terhadap adanya regulasi dan integrasi teknologi.
Kemudian teori yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu untuk konsep kafalah kami menggunakan teori jaminan pihak ketiga dan solidaritas sosial. Sementara untuk akad rahan kami menggunakan teori jaminan aset fisik serta keadilan utang piutang. Adapun metodologi yang kemudian kita gunakan untuk penelitian ini, yang pertama kita menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis sistematik literatur review, yang sumber datanya kita menganalisis 300 artikel jurnal yang terindeks Scopus dan Sinta melalui software Publish of Veris serta yang dibantu dengan analisis Fosviewer. Kemudian selanjutnya sumber data tersebut yaitu merupakan data literatur klasik, kemudian fatwa DSN, MUI, serta produk-produk kebijakan yang terutama sekali berkenaan dengan jaminan pembiayaan syariah. Serta selanjutnya analisis yang kami gunakan yaitu analisis teori dan praktek. Jadi kita berusaha untuk mengkomparasikan beberapa teori yang berkembang yang kita peroleh melalui analisis SLR tadi, kemudian kita berusaha menggunakan basis teoritik itu untuk kemudian dijadikan sebagai pisau analisis melihat perkembangan praktik pembiayaan syariah kontemporer. Kemudian selanjutnya temuan yang kami peroleh di dalam penelitian ini, yang pertama yaitu akad kafalah. Akad kafalah banyak diterapkan atau banyak diimplementasikan pada lembaga-lembaga perbankan seperti bank garansi, kemudian letter of credit syariah, kemudian asuransi syariah. Sedangkan sisi keunggulan daripada akad ini yaitu secara dominan kita menemukan hasil beberapa penelitian yang kita peroleh melalui systematic literature review mengungkapkan bahwa keunggulan akad kafalah lebih kepada fleksibilitas tanpa aset fisik. Jadi itu sisi keunggulannya. Kemudian yang kedua, tantangan yang dilihat dalam proses implementasi akad kafalah dalam pembiayaan jaminan syariah kontemporer yaitu disebabkan oleh SDM syariah dan standarisasi lintas yurisdiksi yang kemudian dalam konteks ini belum maksimal. Kemudian selanjutnya temuan pada konsep rahan, yang pertama penerapannya lebih banyak ditemukan pada akad rahan emas, kemudian tas cilik, kemudian pembiayaan properti yang menggunakan jaminan-jaminan berupa harta benda atau sesuatu yang bersifat fisik. Kemudian sisi keunggulannya adanya kepastian kreditur dengan jaminan fisik yang dalam hal ini memungkinkan tidak adanya unsur penipuan, unsur garar, unsur tadlis, sehingga prinsip-prinsip syariah benar-benar menjadi suatu kepastian hukum dan yang terpenuhi di dalam akad rahan ini dalam pembiayaan syariah kontemporer. Kemudian selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan kontemporer khususnya pada akad rahan yaitu ada pada aspek pengelolaan aset dan transparansi eksekusi yang sampai hari ini belum dapat benar-benar ditunjukkan secara transparansi ketika kemudian kreditur tidak dapat melunasi utang piutangnya sehingga jaminan barangnya itu dieksekusi dalam bentuk yang sepihak oleh lembaga-lembaga keuangan. Kemudian selanjutnya perbandingan antara akad kafalah dan rahan. Yang pertama, akad kafalah dia lebih kepada aspek sosial dan bersifat fleksibel. Kemudian yang kedua, dia tidak menggunakan sistem jaminan yang berupa bentuk barang fisik. Kemudian aspek rahan, dia bersifat formal dan berbasis aset. Serta yang kedua, dia kuat secara legal standing karena ada jaminan berupa fisik yang menjadi pegangan pihak lembaga keuangan di mana kreditur memberikan pinjaman, menerima pinjaman, jadi begitu. Kemudian selanjutnya yaitu dampak sosial dan ekonomi.
pada aspek akad kafala, dampak sosial dan ekonominya dia bersifat inklusivitas dan solidaritas sosial. Kemudian kontribusi yaitu dia bisa berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan dampak terhadap pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya, aspek Rahan, akses pembiayaan berbasis aset ini juga memiliki dampak terhadap aspek sosial dan ekonomi di dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi begitu. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, aspek kesimpulan dan rekomendasi yang kami konstruksi dalam hasil penelitian ini, dari hasil penelitian ini yang pertama yaitu kafala dan Rahan harus terus kemudian diperkuat melalui proses inovasi pemikiran ekonomi dan keuangan syariah sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan syariah. Kemudian selanjutnya yaitu perlu ada perbaikan dalam bentuk edukasi, kemudian didukung dan serta diperkuat oleh regulasi yang jelas, serta yang ketiga yaitu inovasi teknologi, terutama sekali disesuaikan dengan perkembangan teknologi finansial atau fintech kontemporer. Barangkali mungkin itu yang bisa kemudian saya sampaikan dari hasil penelitian ini, yang luarannya itu kemudian kita publikasi melalui jurnal artikel ilmiah yang terakreditasi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, saya kembalikan kepada Bapak reviewer, Pak Dr. Rasihu. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kaharudin, jadi saya kira memang ini masukan ya untuk penelitian Pak Kahar dalam hal ini. Jadi yang pertama itu kan meneliti tentang kafalah dan rahan. Itu kalau bisa di judulnya itu langsung tertera institusinya gitu. Jadi misalnya pada institusi ini, jadi objeknya itu jelas. Jadi nanti kalau ada orang, kalau udah jadi jurnal, kemudian orang memeriksa tentang objek ini ada apa aja, langsung muncul tuh di situ tuh. Jadi institusinya misalnya pada pembiayaan syariah atau pada lembaga keuangan syariah yang pada perbankan dan lainnya tuh. Terus yang kedua begini, kalau bisa dikasih tahun. Jadi misalnya tahun segini pada tahun segini. Jadi benar-benar khususon waktu dan khususon tempat gitu. Nah, terus yang ketiga, kalau penelitian seperti ini kita harus gambarkan novelty-nya, keterbaruannya itu apa gitu. Jadi jangan hanya sifatnya deskriptif dan membandingkan saja, langsung dijelaskan keterbaruan saya dari penelitian ini yang sebelumnya nggak ada adalah ini gitu. Sehingga nanti orang akan lihat keistimewaan dari penelitian Pak Kahar ini. Jadi saya kira itu Pak Kahar ya. Terima kasih banyak nih penelitian yang luar biasa gitu. Baik Bapak dan Ibu semuanya, apakah sudah semuanya? Oh, alhamdulillah sudah ini semuanya ya. Terima kasih Baik banyak. Bapak dan Ibu semuanya, mungkin yang bisa kita sekarang kerjakan adalah mungkin kita bisa berfoto bersama ya. Foto bersama gitu. Mungkin ada seseorang mungkin yang bisa mengambil saya juga bisa ini pakai snipping tools dulu sebentar ya. Baik, sebentar saya ini dulu. On cam dulu Pak semuanya, biar saya ambil. Iya, siap. Oke, siap Bang Kahar, silakan. Saya juga sudah bisa Pak sekarang. Oh, sudah bisa ya Pak? Sudah. Oke. Silakan Pak Kahar ya. Berarti dihitung dulu ya 1, 2, 3 gimana gitu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya ini dulu sebentar, saya kirim dulu. Kemudian untuk slide 2. 1, Bu Maria. Bu Maria, bisa ditampilkan kameranya? Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Dokter, waktunya rekan-rekan semua. Baik, kasih, Bapak Pak dan Dokter. Ibu semuanya, Terima kasih. kita tutup Terima kasih, Pak kegiatan Dokter. kita.
Kita tutup kegiatan Baik, kita terima kasih dengan banyak Bapak Ibu semua. membaca Kita kembali ke ruang dinas masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum banyak Bapak Ibu. Bapak dan Sehat-sehat Ibu teman-teman. semuanya. Selamat Ya, berlibur hari ini. Izin. selamat berlibur. Pak Nggak Dokter ada Rasihu, libur. jangan lupa bantu saya Pak Dokter. Ini sisa 1 minggu ini Pak Siap, Dokter. siap, 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 siap.